Greenland adalah film bencana Hollywood paling geres yang disutradarai oleh Rick Romanov dan naskahnya ditulis oleh Chris Parling. Film ini dibintangi oleh Gerard Butler, Morena Baccarin, dan Roger Dale Floyd. Sedang asik berbelanja, tiba-tiba ponsel kalian berdering karena ada pengumuman bahwa dunia akan tamat dan hanya kalian saja bersama keluarga inti, juga orang-orang terpilih lainnya yang bisa dievakuasi dari katastrofi tersebut. Kira-kira, kalau skenarionya seperti ini, apa yang akan kalian lakukan? Film ini berkisah tentang upaya survival sebuah keluarga saat komet yang bisa menghancurkan planet akan menghantam bumi. Film ini notabene merupakan rilisan tahun 2020. Namun dikarenakan pandemi COVID-19 untuk bioskop di tanah air, Greenland baru tayang pada Maret 2021. Kembali ke filmnya, Greenland berkisah tentang John Garrity, seorang arsitek berdarah Skotlandia yang tinggal di Atlanta, Georgia, bersama istrinya yang terasing, Allison, dan putra mereka yang menderita diabetes, Nathan. Ia kembali ke rumah dari pekerjaan untuk berdamai dengan keluarganya setelah berkonflik dengan istrinya. Keluarga Garrity bersiap untuk mengadakan pesta ulang tahun Nathan dengan tetangga mereka sambil menyaksikan kabar tentang momen lewatnya komet antar bintang bernama Clark. Saat berbelanja persiapan pesta, John dan Nathan melihat armada jet pengangkut kargo militer terbang dalam formasi yang membuat mereka bingung. Saat di dalam toko, John menerima panggilan telepon otomatis yang aneh dari Departemen Keamanan Dalam Negeri yang memberitahukan bahwa ia dan keluarganya telah dipilih sebelumnya untuk penampungan darurat di Greenland. Khawatir dengan ini, John bergegas pulang untuk mengabarkan informasi ini pada keluarganya. Sayangnya, keberadaan para tetangganya membuat hal ini menjadi rumit. Ketegangan meningkat saat pecahan komet memasuki atmosfer di siaran langsung televisi. Gelombang kejut mengguncang daerah itu dan meniup jendela saat pecahan itu yang sebelumnya diantisipasi akan mendarat di Samudra Atlantik, rupanya menabrak Tampa, Florida, dan meratakan banyak negara bagian. John sekali lagi menerima panggilan otomatis yang juga ditampilkan di televisi di depan keluarga dan tetangganya dengan instruksi untuk berada di pangkalan cadangan udara Dobbins untuk melakukan penerbangan evakuasi. Ketakutan, tetangga mereka menyerbu keluar rumah untuk dekat dengan keluarga mereka sementara Garrity bergegas untuk berkemas dan pergi. Situasi semakin tegang saat mobil John dihadang para tetangganya yang menyadari bahwa mereka tidak mendapat hak istimewa seperti yang diterima oleh John dan keluarganya. Sebelum mereka terpaksa meninggalkan rumah, tetangga mereka, Dale, memberitahu bahwa Clark adalah sekelompok besar objek yang diperkirakan akan bertabrakan dengan bumi selama 2 hari ke depan dengan fragmen terbesar yang bisa menghancurkan bumi. Maka saat dunia diambang kehancuran, John Garrity harus berjuang keras dan berpacu dengan waktu di tengah masa yang marah karena tidak seberuntung mereka untuk memastikan keselamatan istri dan putranya dalam perjalanan melintasi negeri untuk bisa tiba di Greenland sebelum semuanya terlambat. Menyadari bahwa hal tersebut serius dan pengumuman tadi bukanlah sebuah false alarm, John segera membawa Allison dan Nathan pergi ke bandara terdekat untuk naik pesawat ke tempat yang aman. Saat sampai di bandara, anak John, Nathan yang menderita diabetes menjatuhkan insulin miliknya di mobil sehingga John harus kembali membuat dirinya, Allison dan Nathan terpisah. Drama dimulai. Semua yang dirasa lancar mulai chaos dan kisruh. John terpisah dan Allison juga tidak bisa naik ke pesawat karena Nathan tidak diperbolehkan berangkat karena penyakitnya. Alih-alih dia menunggu, Allison malah menyusul John kembali saat John sudah balik lagi ke bandara, membuat mereka tidak bertemu dan berpisah semakin jauh. Pertarungan baru dimulai. Allison yang meminta tumpangan kepada seorang asing setelah mengambil obat di apotik malah diserang karena mereka tahu bahwa Allison dan Nathan adalah orang terpilih dan memiliki gelang sebagai token masuk ke pesawat. Allison diturunkan di tengah jalan dan Nathan dibawa sebagai jaminan masuk.
Baik John, Allison, dan Nathan kini sudah tidak bersama. Keadaan yang kacau balau mempersulit mereka untuk saling bertemu lagi. Beruntung, Nathan adalah anak pintar. Saat ia masuk ke gerbang pemeriksaan, bocah lelaki itu langsung menjerit bahwa dia diculik dan yang membawa dirinya itu bukan orang tuanya. Allison yang juga mengetahui penculik anaknya itu akan kemana, lantas bergegas ke bandara yang sama di mana Nathan berada. Memiliki banyak aspek sebagaimana film-film aksi bertema bencana besar yang sudah hadir sebelumnya, sajian Greenland secara keseluruhan terbilang menarik. Film ini mengingatkan pada film-film bencana besar lainnya seperti Independence Day, The Day After Tomorrow, Armageddon, Deep Impact, 2012, hingga San Andreas. Film ini juga kembali mengingatkan pada film aksi bencana lain yang juga memasang Gerard Butler sebagai bintangnya, yaitu Geostorm. Perkembangan jalan ceritanya sendiri sudah tentu mungkin tidak asing lagi di kalangan yang sering menyaksikan film-film bertemakan bencana. Namun, suntikan-suntikan pemicu konflik yang disisipkan terbukti lumayan efektif menambah unsur ketegangan dan esensial untuk menjaga tensi tetap tinggi dan sajian keseluruhannya menjadi menarik. Walaupun banyak adegan yang terasa klise, jika dicermati ada beberapa aspek yang sengaja dihadirkan, sukses memberi sedikit angin segar dan pembeda stereotip film-film bencana terdahulu. Faktor plus Greenland yang paling efektif adalah keberhasilan skripnya yang tetap menjaga fokus konflik utama yang dikedepankan di sini, yakni nilai dan hubungan keluarga. Hal ini membuat audiens rasanya mudah terkoneksi secara emosional dengan perjuangan survival para karakter utamanya dan apa yang disajikan Wolf beserta timnya di sini. Secara keseluruhan, Greenland dikemas ringan dan mengetengahkan kisah yang sederhana, yakni tentang perjuangan sebuah keluarga untuk bertahan hidup. Faktor inilah yang membuat film ini rasanya akan mudah diterima banyak kalangan. Sebagai pemain utamanya, Gerard Butler mampu tampil apik. Karismanya yang besar membuat ia mampu tampil menonjol di sini. Chemistry-nya dengan Morena Baccarin terlihat hidup dan meyakinkan. Namun, bukan hanya bintang Greenland, Gerard Butler yang melakukan sebagian besar pekerjaan berat. Sutradara Rick Roman Wolf juga berhasil mengeksekusi kisah ini dengan baik. Ia berhasil memusatkan ketegangan dan drama emosional ke dunia pasca apokaliptik ini. Duo yang bersatu kembali setelah Angel Has Fallen ini berhasil melakukan lebih baik dari kolaborasi mereka sebelumnya. Menonton Greenland tidak menambahkan sesuatu yang baru ke genre film bencana. Namun ini adalah film yang sempurna untuk ditonton di tengah pandemi COVID-19. Premisnya mudah dimengerti dan syarat dengan aksi yang akan membuat Anda terhibur.